Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimlanti Fauzia, NRP 57. Pada pertemuan kali ini, pada praktikum ke-10, masih bersama saya dan lektur saya, Mr. Rengga Asmara Eskom, OCA. Pada bab kali ini kita akan membahas mengenai managing subprogram atau mengatur subprogram. Langsung aja. Jadi, pada praktikum kali ini kita memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan sistem privilege dengan objek privilege. Yang kedua, kita membedakan hak pada invokers dengan hak pada definers. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi view dalam data dictionary untuk memanage objek yang tersimpan. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Nah, pada bab kali ini saya telah membaginya ke beberapa pokok bahasan main subjek, yaitu yang pertama, privilege itu sendiri atau hak. Yang kedua, menggunakan privilege. Dan yang ketiga, user error. Sengaja, bab yang pertama, privilege. Required privilege. Jadi, bisa kita lihat dalam skema ini, ketika DBA grants, database administrator mengabulkan hak, maka hak yang bisa dikabulkan itu misalnya adalah create, alter, drop, dan execute. Sedangkan pada object privilege, maka yang memberikan hak itu adalah owner dan haknya adalah hanya untuk mengexecute saja. Jadi untuk bisa mereferensikan atau mengakses objek dari skema yang berbeda dalam subprogram, kita harus mendapatkan akses dari objek itu secara eksplisit, bukan melalui sebuah rule. Kemudian granting privilege atau mengabulkan hak. Jadi ada dua, yaitu direct access dan indirect access. Kalau direct access itu kayak gini sintaksnya. Kita grant, misal kita grant select on employees to users code. Jadi kita mengabulkan hak untuk menselect pada tabel employee pada users code. Kemudian jika indirect access, jadi kita itu grant untuk mengexecute query M kepada user green, di mana query M ini itu isinya ya select dari tabel employee kayak gitu. Prosedur yang dieksekusi dengan privilege dari owner itu merupakan defaultnya. Ini skemanya lagi ya, sama aja. Jadi ketika dari contoh ini, jadi Scott bisa langsung mengakses pada tabel employee, sedangkan pada green karena indirect access, maka dia harus melewati ini Scott.query M, kemudian baru dilakukan proses select gitu. Kemudian subjek yang kedua menggunakan privilege. Jadi hak invokers, menggunakan hak dari invokers. Invokers itu artinya yang menggunakan dari program tersebut, prosedur bisa function, prosedur dan sebagainya. Prosedur mengeksekusi itu dengan privilege dari user. Jadi ketika semisal kita mau membuat prosedur ini, semisal ya namanya query employee dengan parameter ini PID, pname, psalary, dengan ini prosedur dengan parameter in, employee ID, out, last name, parameter out, salary, dan out commission PCT, kita harus istilahnya mendapatkan privilege-nya dengan out ID current user kayak gitu. Kalau yang ini maka jadi semisal pada user Scott dan Green tidak bisa langsung untuk mengakses employee itu sendiri, melainkan harus melalui query.employee. Nah itu ada out ID ini. Kemudian
memanage PLSQL object. Ini skemanya. Jadi pada PLSQL object ini bisa berupa general informasi, source code, parameter, compile error, debug information, atau pcode. Pcode ini kan berasal dari editor, dan dimana itu nanti tersimpan otomatis di data dictionary. Yang kita itu bisa describe isinya itu apa, variabelnya, tipenya, kemudian kita cetak menggunakan DBMS output. User object. Jadi pada user object, semisal pada object name itu deskripsinya adalah nama dari sebuah objek. Object ID itu identifier dari objek tersebut. Kemudian object type, tipe objeknya apa, semisal bisa tabel, prosedur, function, package body, trigger, dan sebagainya. Kemudian created, kapan sih objek itu dibuat. Kemudian last DDML time itu kapan objek itu dimodifikasi. Kemudian timestamp, data dan waktu ketika objek itu terakhir di compile. Status itu valid atau invalid. Kemudian ini daftar dari prosedur dan function. Jadi kalau kita mau melihat daftar prosedur dan functionnya, kita bisa gunakan sintaks ini. Kita select object name, object type dari user object, di mana object type itu adalah prosedur dan function. Dan diurutkan, maka akan menghasilkan output seperti ini. Ini kan, misal adapt itu tipenya prosedur, kayak gitu, task tipenya function, dan sebagainya. Kemudian user source pada data dictionary view. Nah, ini ada name, jadi nama objeknya itu apa, type, tipe objeknya, sama prosedur, function, package body, dan sebagainya. Kemudian line, artinya berapa nomor, berapa baris dari source code tersebut. Kemudian text itu ya isinya dari source code tersebut per baris. Nah, ini jadi kita kalau semisal mau melihat suatu kode dari prosedur atau function, kita select text dari user source data dictionary tadi. Ketika name-nya adalah query employee, jadi ketika nama dari prosedur atau function tersebut adalah query employee. Nah, ini akan tampil ternyata dia adalah sebuah prosedur. Kemudian ini adalah kodenya, akan ditampilkan menggunakan ASQL Plus, itu. Dan yang subjek terakhir user error. Nah, kalau user error itu ada nama, tipe, sequence, line, position, dan text. Nama itu jadi adalah nama objek. Type itu ya apa tipenya, prosedur, function, package body, trigger, dan sequence itu urutan atau nomor keberapa errornya itu. Kemudian line, berapa baris keberapa dari source code tersebut yang mengandung error. Kemudian posisinya di mana, posisi pada line keberapa yang mengandung error, dan kemudian teksnya, teks dari error message-nya. Ini contohnya, kita mau mendeteksi compilation error. Contohnya, kita create or replace prosedur namanya log execution, di mana prosedur itu isinya itu adalah untuk menginputkan pada log tabel, user ID, dan log date-nya, di mana value-nya user dan sysdate. Kita lihat warning procedure created with compilation error. Jadi di sini lebih dari satu error, dan yang jelas terlihat ini adalah salah satunya, di mana input seharusnya akan insert. Dan juga di sini juga ada error wrong. Jadi kita bisa lihat ya list compilation errornya menggunakan user error. Tadi select dengan ini sintaks ini, select lines concat slash position, dimana namanya post text dari tabel user error, dimana namanya adalah log execution order by line, diurutkan berdasarkan barisnya. Nah, ini ada banyak
Ada 3 di sini. Yang itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian value, karena otomatis ini error, maka ini nggak akan bisa dimasukkan ya, encoded symbol value, dan simbol n-nya juga salah. Kemudian kita juga bisa menggunakan show errors. Jadi sama aja dengan perintah yang sebelumnya, sama seperti ini. Namun kita nggak perlu panjang-panjang, kita cukup pakai show errors, prosedur, nama prosedurnya. Maka akan otomatis tampil errornya itu apa, dan hasilnya pun sama. Kemudian describe dalam iSQL Plus. Kalau describe ini semisal ya, describe query employee, describe add depth, describe task. Ini setahu saya ini prosedur, dan prosedur ini function. Nah, setelah kita lakukan describe tadi, maka akan tertampil seperti ini, di mana query employee adalah sebuah prosedur, add depth adalah prosedur, dan task itu adalah function. Dimana nanti kita bisa lihat argumen name-nya apa, type-nya apa, parameter in or out, kemudian default-nya apa. Debugging dalam program PLSQL. Jadi DBMS output package itu akan mengakumulasikan informasi ke dalam sebuah buffer, kemudian mengizinkan untuk mengembalikan informasi tersebut, mendapatkannya dari sebuah buffer. Dan yang kedua, autonomous procedure calls. Jadi contohnya ketika kita menulis output kita pada log tabel, dan kemudian software yang menggunakan DBMS debug itu misalnya procedure builder dan third party debugging software. Kita sampai di summary-nya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana ini ada sebuah skema di mana user code memiliki ini source code, dia bisa mengcompile Pico dan compilers, dia memiliki ini. Kemudian user green, ketika dia ingin mengexecute dari user code, maka dia harus mendapatkan privilege-nya kayak gitu. Nah, source code ini juga berasal dari database user source yang dimiliki oleh Oracle, dan compile error sendiri juga berasal dari user error. Masih di summary. Jadi kalau user sedang mengexecute, dia juga bisa mendapatkan informasi debugging ya sistem. Oke, kita telah tiba di latihan soal. Baiklah, untuk soal yang nomor 1, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1901 di tabel employees. Klik saja di iSQL Plus. Saya login sebagai user HR. Di sini saya sudah login sebagai user HR. Kemudian karena saya sudah membuat scriptnya, maka kita tinggal load saja. Minggu 10 nomor 1. Jadi kita bisa langsung select job ID dari employee, di mana hire date-nya itu kurang dari 90, formatnya MMYY, dan hire date-nya lebih besar sama dengan to date-nya 1990, dan job ID-nya jadi dari subquery berikut ini. Execute, maka hasilnya adalah ID proc. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama, dan gaji baru. Syarat kenaikannya: untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, untuk kode departemen 60 diberi kenaikan 10%, 20 dan 85 15%, dan kode 90 tidak diberikan kenaikan. Kita load script. Untuk soal nomor 2, jadi kita select, jadi kemudian di sini ada permisalan case dalam klausa select itu.
Jadi ketika departemen ID ada pada 10, 50 dan 10, maka then 5% raise. Jadi ditampilkan itu. Dan jika departemen ID 60 ditampilkan 10% raise. Kemudian jika 20 dan 80 15% raise. Yang lainnya no raise atau tidak ada kenaikan. Kemudian ending dari permisalannya dengan nama raise. Kemudian employee ID, salary, dan dimana jika dia salary-nya itu ada di departemen ID 10, 50, 10, maka salary akan dikalikan dengan ini 5/100 ini, 5% ini, dan begitu seterusnya. Kemudian N as kenaikan, kemudian diurutkan berdasarkan kenaikan. Coba kita execute, maka hasilnya akan seperti ini, dimana kenaikan akan disesuaikan dengan departemen ID-nya, seperti itu. Jadi semisal ini, jadi seharusnya departemen ID ya, ini seharusnya departemen ID. Jadi jika departemen ID 80, maka kenaikannya 15%. Jika departemen ID 20 juga 15%. Gitu seterusnya. Next page-nya kita coba. Jika 110, maka kenaikannya adalah 5%. Ya, seperti itu. Baik, lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Buat script untuk nomor 3. Jadi kita select semua dari sebuah subquery lagi, dimana kita select last name, salary dari tabel employee, kita urutkan berdasarkan salary-nya, dimana row name-nya itu sama dengan 3. Jadi seperti soal yang tadi, 3 teratas, jadi maka row name-nya sama dengan kurang sama dengan 3. Execute, maka akan tampil King, Kocha, dan Dihan. Baik, soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Load script. Jadi kita select employee ID, last name, departemen ID dari tabel employee. Cuman departemen ID-nya ada dalam sebuah subquery ini dari departemen ID dari employee, di mana location ID-nya. Nah, ini dia location ID-nya dari tabel location, di mana state province-nya itu adalah California dan Boston. Execute, maka akan tampil jadi employee ID, last name, dan departemen ID-nya. Itu juga bisa seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya, soal nomor 5. Buat query yang menampilkan job ID, di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query maximal cost. Sekarang kita akan menggunakan klausa with clause. Jadi dengan with nama itunya maximal cost as. Jadi dia itu adalah berasal dari ini query ini job ID, salary, di mana kita gunakan atribut max, job total, kita namakan job total dari tabel employee, di mana salary-nya itu lebih besar daripada setengah. Kita select lagi max salary from employee. Karena ini menggunakan atribut itu, jadi harus pakai group by. Kemudian untuk menampilkannya kita select job title dan job total dari tabel jobs, di mana job ID sama dengan job ID. Execute. Ini dia. Jadi ada presiden, administration, vice president, marketing manager, dan sales manager yang memiliki gaji setengah dari gaji maksimal. Lanjut untuk soal nomor 6.
Buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID-nya sama dengan S aman dan urutkan dari tinggi ke rendah. Script untuk nomor 6. Kita select class name, job ID, salary, database employee, di mana salary lebih besar, jadi kita pakai atribut all, di mana salary-nya itu berasal dari database employee, di mana S aman. Jadi kita cari dulu salary dari S aman, kemudian kita bandingkan. Manakah salary yang lebih besar? Kita order by salary descending. Kita lihat, jadi ada 3 yang gajinya lebih besar dari S aman, King, Dihan, dan Kocar. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tapi hire date-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Kita select class name dari tabel employees, di mana ada select employee ID dari tabel employee yang departemen ID sama departemen ID pada employee itu sama dengan departemen ID pada departemen, dimana employee ID-nya itu tidak sama dengan employee ID. Jadi kita mencari teman yang dia itu departemen ID-nya sama, cuman bukan employee itu sendiri, dan hire date-nya itu kurang dari hire date kita, dan salary-nya lebih besar dari salary kita. Execute. Ini di sini kita label. Dan soal yang selanjutnya, soal nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tinggi. Jadi ini misalnya kita pakai klausa namanya urut gaji. Kita select dulu departemen ID, kemudian pakai atribut agregat, misalnya agregat dari sum untuk menjumlahkan salary-nya, diberi nama dep total dari tabel employees, di mana kita select lagi jumlah dari gaji tadi dari tabel employees, di mana dia itu memiliki jumlah yang lebih besar dari 1/8 dari keseluruhan jumlah salary pada tabel employees. Karena agregat maka harus pakai group by. Kemudian untuk menampilkannya, kita select department name, dep total, kemudian from department ID, dan with clause urut gaji tadi. Kita order by dep total secara descending. Ini ternyata ada 2, yaitu departemen sales dan shipping, yang memiliki gaji lebih besar dari 1/8 lebih besar daripada jumlah keseluruhan gaji di employees. Soal nomor 9. Buat report yang menampilkan chart organisasi dari departemen Murgo, cetak nama akhir, gaji, dan departemen ID. Script nomor 9. Langsung aja. Nomor 9 ini sepertinya tidak ada ya. Jadi dari departemen Morgo ini tidak ada pada tabel employees, maka tidak akan bisa dijalankan. Baik, langsung saja kalau gitu lanjut pada soal yang ke-10 sekaligus soal terakhir. Buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhirnya Kocar, cetak nama karyawan, manajer ID, dan departemen ID. Buat script untuk nomor 10, soal 10. Jadi ini misal kita pakai with clause, kita pakai with bawah Kocar, as kita select employee ID dari employees, dimana manager ID-nya itu employee ID-nya itu last name-nya Kocar.
tulisannya kayak gini. Core chart. Oh, core chart. Select class name, kemudian manager ID, department ID, dan depth now dari tabel employees, di mana employee ID-nya adalah last name yang memiliki last name Kochar, dan employee ID-nya itu berasal dari klausa seperti ini, klausa bawah Kochar yang tadi. Ini bawah Kochar. Oke, kita execute. Oh, sepertinya namanya Kochar. Ya, di sini jadi kita lihat ada 12 row selected yang dia itu adalah manajemennya yang dimulai dari Kochar. Baik, itu adalah soal nomor 10 sekaligus soal terakhir kita. Ini adalah akhir pertemuan praktikum yang ke-10. Terima kasih atas perhatiannya. Always fighting for practice. See you.